언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin ya, yaitu ada di bab 42. Di bab 42 ini kita akan membahas ya dua pola kalimat ya. Ini ada nenji alta atau nenji mureta, yang diartikan artinya adalah kalau alta itu tahu ya, kalau mureta itu artinya adalah tidak tahu. Jadi kalau nenji alta atau nenji arayo itu artinya adalah tahu caranya ya. Kalau ada kata kerja belakangnya ditambahi kata nenji arayo itu artinya adalah tahu caranya. Kalau nenji molayo atau nenji morota ini artinya adalah tidak tahu caranya atau tidak mengerti caranya, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk pola kalimat ekot kata. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata ekot kata, ini artinya adalah sepertinya, gitu ya Yorpun ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita nanti langsung aja bahas ke pola kalimatnya saja ya. Sekarang kita awali dulu dari pembahasan judulnya terlebih dahulu. Iki ge otoke jaktung hanenji arayo. Jadi apakah tahu caranya mengoperasikan bagaimana mesin ini, gitu ya. Maksudnya apakah kamu tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, gitu ya. Sekarang kita bahas yang tewail percakapan 1 ya. Percakapan 1 ini ada kata igol. Igol ini adalah singkatan dari kata igosel ya. Jadi igosel disingkat igol ya. Igosel disingkat igol. Terus ini ada kata gi sijakhata. Kalau sijakhata itu artinya adalah mulai ya. Jadi mulai apa? Mulai bekerja atau mulai belajar atau apa, banyak ya nanti ya. Sekarang kita bahas yang percakapan 1. Ini ada percakapan antara Minsu dan Baru ya. Minsu bilang, coba kita besarkan dulu ya. Baru si 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 해요. Jadi Baru hari ini itu harus melakukan kerja atau bekerja memotong kayu dengan menggunakan mesin ini, gitu ya. Terus Baru menjawab, 그래요? begitukah? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Jadi saudara Minsu, ini partikel subjek ya. Saudara Minsu, apakah tahu caranya mengoperasikan bagaimana mesin ini ya? Apakah Minsu tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, gitu? 전 이걸 써본 적이 없었어요. Jadi John ini singkatan dari kata Johnen ya. Saya ini kata enjogi opso ya. Kata enjogi opso ini artinya adalah tidak pernah ya. Jadi kalau enjogi opso itu tidak pernah. Saya tidak pernah mencoba menggunakan mesin ini. Jadi saya itu tidak pernah mencoba menggunakan mesin ini sebelumnya. Terus nah 이렇게 하면 돼요. Jadi bisa jika
jika kamu lakukan seperti ini, gitu ya. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. Pertama-tama, nurseo, tekanlah ya, switch itu saklar, anjon itu keamanan yang ada di pegangan tangannya, gitu ya. 그리고 kemudian 이 전원 스위치를 올리면, jika kamu itu menaikkan saklar tombol power ini, 기계가 작동하기 시작해요. Mesinnya ini akan mulai beroperasi, gitu ya. 이렇게. Jadi 이렇게 itu artinya seperti ini loh, gitu ya. 자 itu nah. 한번 해보세요. Jadi cobalah lakukan sekali, gitu ya. Terus ini yang baru memastikan. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고, tekan tombol atau saklar keamanan yang ada di pergelangan tangan. Kemudian 전원 스위치를 올리면, jika menaikkan saklar keamanannya. Terus 되네요. bisa ya ternyata, gitu ya. 기계가 작동하기 시작하면, jadi partikel subjek ya, 기계. Mesinnya jika mulai beroperasi, 손잡이를 위아래로 움직여서. Jadi gerakkanlah ke arah atas dan bawah. Ini 손잡이, ini pegangan tangannya. Lalu 목재를 자르면 돼요. Bisa jika kamu itu memotong kayu. Jadi seperti itu ya. Jadi coba kita dengarkan di track 130 ya, 여러분nya. 42과. 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 대화 1. 바르씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. Sekarang kita bahas yang latihannya ini ya. 바루씨는 오늘 무슨 일을 할 거예요? Jadi saudara baru, 할 거예요 itu artinya adalah kemungkinan ya, mungkin akan melakukan pekerjaan apa hari ini, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 목재 자르는 일을 할 거예요. Mungkin akan melakukan pekerjaan yang memotong kayu, gitu ya. Terus nomor 2, 이 기계를 사용할 때, saat 사용 menggunakan mesin ini, 제일 먼저 무엇을 해야 해요? Jadi paling terlebih dahulu, ya 해요 itu harus melakukan apa? 안전 스위치를 눌러야 해요. Harus 눌러 itu menekan ya. Harus menekan saklar keamanannya, gitu ya.
Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata satu ya. Ini ada kike caktung. Jadi kalau ada kata caktung, ini artinya adalah mengoperasikan ya. Jadi pengoperasian. Jadi kalau caktung atau pengoperasian, kalau caktung hata itu artinya adalah mengoperasikan. Kalau kike itu artinya adalah mesin gitu ya. Caktung hata itu menyalakan, mengoperasikan ya, ini maksudnya itu. Sayung hata itu menggunakan, atau seta itu artinya menggunakan. Jadi kata kerja seta ini bisa juga diartikan menulis ya, kata seta itu ya. Tapi untuk rasa makanan, kata seta ini diartikan adalah rasa pahit ya. Jadi kata seta bisa diartikan menggunakan, menulis, atau pahit gitu ya. Terus nureda itu menekan atau memencet ya ini. Ulida menaikkan ya, ini maksudnya menaikkan saklar ini ya. Ini saklarnya dinaikkan ke atas. Kalau ini nerida itu menurunkan, saklarnya ini diturunkan. Terus tulida itu memutar. Kiwuda itu artinya memasang lampu neon gini ya, memasang ya, modelnya diputar kayak gini itu namanya kiwuda. Terus kota itu artinya menancapkan. Peda itu mencopot ya, melepas atau mencopot gini ya. Terus ada kata golda, menggantungkan. Itu golda, bentuknya seperti ini ya, Yorpun. Terus ini ada jokce hata, itu artinya adalah memuat barang ya, memuat barang atau mengisi ya, ini ya, mengisi gitu ya, mengisi barang. Sekarang kita artikan. Coba. Sewichi를 위로 올리면. Jadi jika kita menaikkan ke atas saklarnya, 작동하기 시작합니다. Maka mulai beroperasi. Kata 작동하다 itu beroperasi. 불을 켜려면, jika mau menyalakan lampu, 버튼을 누르세요. Tekanlah tombolnya. Kata button itu tombol ya. Sekarang kita bahas yang ini. 그림을 보고, lihatlah gambar. Kemudian almajen 말을 연결하세요. 연결하세요, sambungkanlah kata yang benar gitu ya. Ini kata golda itu menggantungkan, peta itu melepas ya. Ini golda menggantungkan, terus kota itu mencolokkan ya. Kata kota itu mencolokkan ini. Terus ada kiuda itu memasang, tapi memasang lampu, bola lampu itu kata kiuda. Terus jokce hata itu mengisi ya, atau memuat barang seperti ini modelnya itu ya. Ibaratnya ini kosong terus dimasukin barang, itu namanya jokce hata itu ya. Sekarang kita bahas yang tata bahasa satu ya, yang munpop ini. Nenci alta, nenci mureda. Jadi udah saya jelaskan tadi, kalau ini kata nenci alta itu artinya adalah tahu caranya gitu ya. Kalau nenci mureda atau nenci molayo itu artinya adalah tidak tahu caranya gitu ya. Sekarang kita langsung aja kita bahas yang ini ya. Coba kita artikan. 이 기계를 어떻게 끄는지 알아요. Jadi, apakah tahu caranya mematikan bagaimana mesin ini gitu ya. 네, 손잡이를 왼쪽으로 돌리면 돼요. Ya, bisa jika kamu itu memutar ke arah kiri. Pegangan tangannya. Ini 손잡이 itu pegangan tangan gitu ya. Pegangan tangannya. Terus bawahnya 이걸 어떻게 꽂는지 모르겠어요. 모르겠어요. Aku tidak tahu caranya menancapkan ya, bagaimana hal ini, maksudnya itu barang ini gitu ya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menancapkan ini gitu ya. 이쪽을 잡고, jadi 잡 itu pegang. Peganglah sebelah sini. Kemudian bisa jika kamu mencolokkannya gitu ya, atau menancapkannya. Sekarang kita bahas yang ini ya, coba. nenci alta mu르다를 사용해서
gunakanlah kata nenji arayo, nenji mulayo. Ini so lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya. Coba yang nomor 1. 이기계 어떻게 작동하다. Itu artinya adalah mengoperasikan. Dirubah ke bentuk 작동하는지 알아요. Jadi apakah Anda tahu 작동하는지? Apakah kamu tahu caranya mengoperasikan bagaimana mesin ini gitu ya. 네, 스위치를 올리면 돼요. Ya, bisa jika menaikkan saklarnya. Ya, menaikkan saklarnya. Sekarang yang nomor 2. 이걸 어디에 꽂는지 알아요? Apakah kamu tahu bagaimana caranya? 꽂 itu artinya adalah menancapkan atau mencolokkan kemana ini gitu ya. Apakah kamu tahu ini tuh dicolokkan di mana gitu ya. 아니요. jadi 어디에 꽂는지 몰라요. Jadi 아니요, tidak. Aku tidak tahu caranya menancapkannya itu di mana gitu ya. Sekarang yang nomor 3. 이 전구요. Jadi 전구 itu artinya adalah bohlam atau bola lampu itu ya. Bola lampu ini 어떻게 titik-titik 끼우다 itu artinya adalah memasang bola lampu dengan kata 끼우다. Jadi 이 전구요. 어떻게 끼우는지 알아요? 끼우는지 알아요? Apakah tahu caranya memasang bola lampu ini bagaimana gitu ya. 잠깐만요. tunggu sebentar. 제가 해볼게요. 제가 sayalah yang elkeyo akan mencoba, boda itu mencoba melakukannya atau mengerjakannya. Sini 어떻게 titik-titik 알아요? Apakah kamu tahu caranya pergi bagaimana ke pusat kota itu ya. 네, 205번 버스를 타세요. Ya, naiklah bis nomor 205 itu ya. Nomor 2. 우체국이 어디에 있는지 알아요. Jadi 있는지 알아요. Apakah kamu tahu ya ada di mana kantor pos itu ya. 은행 옆에 있어요. Ada di samping bank gitu ya. Sekarang kita bahas yang 대화일 percakapan 2 ya. Ada di track 131. Mari kita bahas ya Bun. Ini ada perkataan antara Banjang dan Indika ya. Banjang bilang, Banjang itu artinya adalah mandor gitu aja ya. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? Pekerjaan hari ini telah terselesaikan seberapa jauh telah diselesaikan. 오전에는 ya pada pagi hari 굴반지 자르는 작업을 끝냈고. Jadi pada pagi hari itu telah menyelesaikan pekerjaan yang memotong 굴반지, kardus bergelombang gitu ya. 오후부터 itu mulai siang hari itu ya. 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. Mulai siang hari itu akan melakukan pekerjaan yang menempel dan melipatnya gitu. 그러면 jika begitu 6시까지는 sampai jam 6 atau sebelum jam 6 gitu ya. 주문 받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 것 같아 sepertinya. al-su'id itu bisa ini 완성 itu artinya adalah menyelesaikan atau menyempurnakan ya. Bisa menyelesaikan 상자 kardus yang telah menerima pesanan. Maksud kardus yang telah dipesan gitu ya. Terus Banjang bilang mandornya, 굴빠지는 충분해요. Apakah kardus bergelombangnya itu cukup gitu ya.
Oje Jakob ketnen hue punika dikarenakan aku kemarin tuh melihat ya. Setelah menyelesaikan dikarenakan saya itu kemarin melihat setelah selesai kerja kemarin ya. Olma namji an nih. Olma namji anatondeyo. Ini olma namji an itu artinya adalah tidak tersisa banyak kardusnya gitu ya. Lalu Indika ngomong ne 지난주에 주문한 골반지가. Jadi ya gulpanji kardus bergelombang yang telah dipesan pada minggu lalu itu 오늘 오후에 도착하니까. 도착할 거니까. Dikarenakan itu kemungkinan akan tiba pada siang hari ini itu ya. 문제 없을 것 같아요. 것 kata sepertinya, opta tidak ada kendala atau tidak ada masalah gitu ya. Coba ya pun kita dengarkan lalu kita jawab ya pertanyaan yang di bawah ini. 대화 2. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. Jadi kata munje opta itu adalah tidak ada masalah atau tidak ada kendala ya ini ya. Terus ada kata olma namji anta itu adalah tidak tersisa banyak atau tidak tersisa seberapa. Kata olma itu seberapa ya. Tidak tersisa banyak. Sekarang kita bahas yang ini ya, yang latihan, yang soalnya ini ya. Indikasi는 saudara Indika 오전에 무슨 일을 했어요? Telah melakukan pekerjaan apa pada pagi hari gitu ya. 굴판지 자르는 일을 했어요. Dia itu telah melakukan pekerjaan yang memotong kardus bergelombang gitu ya. Nomor 2. Indikasi는 saudara Indika 굴판지를 언제 주문했어요? Jadi telah memesan kapan 굴판지 itu kardus bergelombangnya 지난주에 주문했어요. Telah memesan itu pada minggu lalu gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang kosakata 2 ya. Owi ini pojang Jakob ya. Jakob itu pekerjaan, pojang itu artinya adalah membungkus ya atau mengemas ya. Pekerjaan pengemasan gitu ya. Ini ada jeda itu artinya adalah mengukur, ada careda memotong ya. Kalau orida itu juga memotong ya, tapi dengan gunting. Jadi kalau orida ini artinya adalah menggunting gitu ya. Kalau chopta itu melipat, buchida itu menempel atau merekatkan. Talta itu memasang ya, kata jujol hata itu mencocokkan. Jadi ini kan awalnya kan pegangannya kan kurang cocok ya. Ini mau dimasukkan ke yang ini mau dimasukkan ke lubang sini. Jadi itu dicocokkan atau dipaskan gitu ya. Wansong hata itu menyelesaikan atau menyempurnakan. Terus ada jejak hata memproduksi, kita itu memindahkan gitu ya. Coba ini kita artikan. 상자를 자른 후에, jadi setelah memotong kardus, 접으세요, maka lipatlah gitu ya. Terus bawahnya, 상자에 손잡이를 달면, jadi talta tadi udah ya, talta itu artinya adalah memasang ya, kata talta itu memasang. Kalau talta sendiri ini untuk rasa itu artinya adalah rasa manis gitu ya. Jadi jika telah memasang pegangan tangannya pada kardus wansong dimnida, maka itu sudah
selesai atau sudah sempurna gitu ya. Terus 상자를 옮기는 일을 하고 있어요. sedang bekerja yang memindahkan kardus gitu ya. Sekarang kita bahas yang bawahnya. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi 넣으세요 itu artinya adalah masukkanlah, 골라 pilihan ya, di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Ini ada bujida itu menempel ya, menempelkan. Careta itu artinya memotong. Jobta itu melipat. Urita itu menggunting. Ceta itu artinya adalah mengukur ya. Bisa kalian kerjakan sendiri ini ya. Sekarang kita bahas yang tata bahasa 2. Yang tata bahasa 2 munbob ini ya. Ini ada kata kot kata, itu artinya adalah sepertinya. Jadi kalau ada depannya itu kata el kot kata, itu artinya adalah sepertinya, kemungkinan. Jadi ini adalah memprediksi sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi kalau yang nen itu ya, kalau nen kot kata itu sepertinya itu memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa kini. Udah simpel aja ya, pokoknya memang agak berbeda sih ya, nen kot kata sama el kot kata. Kalau el kot kata itu memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau nen kot kata itu artinya adalah memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa kini. Kita simpel aja belajarnya ya, pokoknya kalau ada kata kot kata itu artinya adalah sepertinya, gitu aja ya. Coba kita bahas yang ini. 언제 작업이 끝날 것 같아요. Jadi pekerjaannya itu 언제, kapan, kot kata sepertinya akan selesai gitu ya. 6시쯤 끝날 것 같아요. Sepertinya itu selesai kira-kira atau sekitar jam 6. Terus 곧 비가 올 것 같아요. 곧 itu artinya segera. Jadi sepertinya 곧 segera akan datang hujan, akan turun hujan. 그래요? begitukah? 우산은 가지고 왔어요. Apakah kamu datang, apakah payung, apakah kamu datang dengan membawa, itu ya, maksudnya itu apa? Apakah kamu datang dengan membawa payung, gitu ya. Jadi ini ya, 비교해 보세요. Cobalah kita bandingkan, 비교 bandingkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada nen kot kata, perbedaan nen kot kata sama el kot kata. Meskipun sama-sama artinya adalah sepertinya, kalau nen kot kata ini adalah memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa kini. Kalau el kot kata itu memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu loh, bedanya itu seperti itu. Bedanya tipis ya, seperti itu. Coba kita artikan. Tuan Sinen, jadi saudara Tuan, 한국 음식을 좋아하는 것 같아요. Saudara Tuan sepertinya menyukai masakan Korea, gitu ya. Terus 한국의 인터넷은, jadi internet Korea itu 정말 빠른 것 같아요. Kot kata sepertinya itu sungguh cepat, gitu ya. Terus bawahnya 불고기가 참 맛있을 것 같아요. Jadi bulgogi, nama makanan ya ini ya, bulgogi sepertinya itu benar-benar enak gitu ya. Terus 날씨가 많이 흐려요. Jadi cuacanya itu banyak mendung, maksudnya itu sangat mendung gitu ya. 곧 비가 올 것 같아요. Jadi sepertinya 곧 segera turun hujan gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya 여러분 ya. Coba al 것 같아를 사용해서
Jadi gunakanlah kata 곧 kata itu sepertinya ini. So, lalu 대화를 완성하세요. sempurnakanlah atau selesaikanlah 대화 percakapannya. coba 언제까지 완성할 수 있을까요? jadi ال까요 ya akan, ال수있 bisa, 완성 menyelesaikannya sampai kapan gitu ya. Akan bisa menyelesaikannya sampai kapan. Jadi jawabannya adalah 2시까지 할 수 있을 것 같아요. 것 같아 sepertinya, ال수있 bisa melakukannya sampai jam 2 atau sebelum jam 2 gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2 ini ya. Oke. 상자 300개를 내일 아침까지 제작할 수 있을까요? jadi ال까요 akankah, ال수있 bisa, jejak itu artinya adalah memproduksi. Akankah bisa memproduksi sampai besok pagi 300 kardus gitu ya. Terus ini menjawab 그것은 힘들 것 같아요. Itu 것 같아 sepertinya akan berat atau sulit gitu ya. Akan capek gitu ya, 힘들 itu ya. Sekarang nomor 3. titik ya. Ini caranya 작업을 다 끝낼 수 있다. Jadi kita artikan ya. caranya 작업을 다 끝낼 수 있을 것 같아요. jadi itu ya. 것 같아요 itu sepertinya. Jadi sepertinya. Apakah sepertinya ال수있 bisa, 끝내 itu menyelesaikan ya, bukan selesai tapi menyelesaikan. Sepertinya, apakah sepertinya bisa menyelesaikan tak semua pekerjaan memotong ya, pekerjaan memotong. 그럼요, tentu saja jika 도와줄 테니까. Jadi tentu saja saya dikarenakan itu akan memberikan bantuan. 걱정하지 마세요. jangan khawatir. gitu ya. Nomor 4. 바로시 내일까지 소풍을 가는 게 어때요? jadi saudara baru besok ya, besok bersama-sama itu bagaimana kalau kita pergi sopung, piknik gitu ya. 날씨가 아주 맑은 것 같아요. jadi itu 날씨 cuacanya itu sepertinya itu sangatlah cerah gitu ya. Sekarang kita bahas yang 활동 ya, yang aktivitas ini ya. 작업하는 방법을 물으면 jika tidak tahu cara melakukan kerja atau cara bekerja, 어떻게 말해야 돼요? jadi harus bicara bagaimana gitu ya. 보기처럼 물어보세요. jadi 물어보세요 bertanyalah seperti contohnya gitu ya. 보기 contohnya seperti ini ya, misalnya 작동하다 mengoperasikan. coba 이거 어떻게 작동하는지 알아요? ya, ini apakah tahu caranya mengoperasikannya bagaimana gitu ya. 좀 가르쳐 주세요. saya mohon untuk mengajari sebentar gitu ya. 네, 보세요. ya, lihatlah. 이렇게 하면 돼요. bisa jika kamu lakukan seperti ini gitu ya. Ini ada kolta, itu menggantungkan. Ini ada kot, itu menancapkan atau mencolokkan ya. Careta memotong. 상자를 접다, melipat kardus ya. 달다 itu artinya adalah ini mengepaskan ini ya, memasang ini, mengepaskan. Terus ini 조절하다 itu ada mengepaskan ya. Ya, ini sama semua ya ini. Coba kita bahas.
Iko 어떻게 꼬는지 알아요? Ini apakah tahu caranya menancapkannya bagaimana? 좀 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk mengajari sebentar, gitu ya. Terus bawahnya, 이거 어떻게 꺼는지 알아요? Ini apakah tahu caranya menggantungkannya bagaimana, gitu ya. 좀 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk mengajari sebentar, gitu ya. Nomor 3, 이거 어떻게 자르는지 알아요? Jadi ini apakah tahu caranya memotongnya bagaimana? 좀 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk mengajari sebentar. Gitu ya. Terus nomor 4, 이거 어떻게 접는지 알아요? Ini apakah tahu caranya melipatnya? Bagaimana? Itu ya. 좀 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk mengajarinya sebentar. Itu. Ya, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya, sama ya nih ya. Sekarang kita bahas yang 정보 ya, 여러분. 안전한 도구 및 기계 사용법. Jadi 사용법 itu artinya adalah cara penggunaan mesin dan peralatan yang aman, gitu ya. Coba yang nomor 1 kita bahas. Ini ada gambarnya orang sedang menggerinda ya, ini ya, menggerinda. Coba kita artikan ya, ya. 수공구는 ya alat tangan, peralatan tangan. 확실하게 잡고 작업물에 정확하게 장착 후 사용해야 합니다. Jadi peralatan tangan ya 합니다 itu artinya harus digunakan setelah ya ini 장착 dipasang secara teliti pada benda yang dikerjakan itu dan peganglah secara erat, gitu ya. Lalu yang kedua ini ya, gambar ini. 완전하는 기계를 사용할 때는 saat menggunakan mesin yang sedang berputar, itu ya. 장갑을 착용한 채로 만져서는 안 됩니다. Tidak boleh menyentuh ya dengan menggunakan dengan memakai sarung tangan, gitu ya. Coba sekarang kita bahas yang ini. 연마 작업 itu artinya adalah pekerjaan mengasah, gitu ya. 연마 작업을 할 때는 saat melakukan pekerjaan mengasah itu 장갑을 벗고 lepaslah sarung tangan ko. Kemudian 저속으로 완전시키면서 sambil memutarnya dengan kecepatan yang rendah. 맨손으로 작업해야 합니다. Harus bekerja dengan menggunakan tangan telanjang, tangan kosong. Tangan kosong itu tangan yang tanpa sarung tangan, itu namanya adalah 맨손 ini ya. Sekarang kita bahas ini ya, pekerjaan membubut ya. 선반 작업을 시작하기 전에 sebelum ya, sebelum memulai pekerjaan membubut 일정 시간 기계를 고회전 시켜서. Jadi 시켜서 itu artinya adalah melakukannya atau menjaga atau mengistirahatkan ya. Menjaga untuk mengistirahatkan mesin pada waktu yang telah dijadwalkan. Lalu 부품의 물림 상태를 확인해야 합니다. Lalu harus memeriksa 상태 keadaan gear barang itu longgar atau enggak. Kalau enggak nanti bisa terpental seperti ini ya. Sekarang kita bahas yang EPS topik 듣기. Jadi ini adalah pendengaran ya. Coba 들은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang didengarkan. Coba nomor 1. 좁아요, 작아요, 좁아요, 저예요. Kalau diartikan kata 좁아요 itu artinya adalah
melipat ya. Kalau ini cakayo itu artinya adalah kecil. Kalau cobayo itu artinya adalah sempit. Joyeyo itu artinya adalah saya. Tapi ini coba kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa. 42과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 지금 상자를 접고 있지요? 네, 지금 작업 중이에요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya. Joboyo. Jawabannya nomor 1. Sekarang nomor 2. Neryoyo, nulloyo, ulyoyo, putyoyo. Kita artikan kata neryoyo ini artinya adalah turun. Ya, nulloyo itu menekan. Ulyoyo itu artinya adalah menaikkan. Ya, menaikkan. Kalau putyoyo itu menempel. Gitu ya. Coba kita dengarkan mana yang cocok. 2번 어떻게 하면 작동해요? 여기를 누르면 돼요. Oke, jadi jawabannya adalah nulloyo tadi ya, nulloyo. Jawaban nomor 2. Sekarang yang nomor 3 sampai nomor 4. Jilmun을 듣고, dengarkanlah pertanyaan ko. Kemudian almajen 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Coba nomor 1 kita artikan ya. Yang nomor 3, yang nomor 1. 아니요, 잘 쓸 수 있어요. Tidak, itu kata al suit ini artinya adalah bisa menggunakan dengan baik. Nomor 2. 네, 전에도 사용해 보았어요. Ya, 전에도 sebelumnya tuh juga telah mencoba menggunakannya. Nomor 3. 네, 주임님한테 물어볼게요. Ya, 을게요, aku akan 물어보다 bertanya 한테 kepada manajer. Nomor 4. 아니요, 기계가 여기 없어요. Tidak, mesinnya tidak ada di sini. Coba kita dengarkan, lalu kita jawab. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, Yorobun ya. Sekarang nomor 4, kita artikan yang nomor 1. 내시면, ya 내시면 끝날 것 같아요. Jadi, sepertinya itu selesai jika jam 4. Nomor 2. 이제 골판지를 오리세요. Saat ini, 오리세요 itu potonglah kardus bergelombangnya. Nomor 3. 빨리 주문을 해야겠어요. Jadi itu yakeso itu artinya pastinya ya harus memesan cepat. Jadi pastinya harus memesan cepat. Nomor 4. 상자는 이쪽에 쌓아두세요. Jadi kardusnya sah itu artinya menumpuk ya. Tumpuklah di sebelah sini gitu ya. Mari coba kita dengarkan lalu kita jawab. 4번 상자 제작은 다 끝났어요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, Yorobun ya. Jadi, sepertinya selesai jika jam 4. Nomor 5. 이야기를 듣고, dengarkanlah cerita, ko, kemudian, 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. 남자가 해야 하는 일은, pekerjaan yang harus
dilakukan laki-laki itu apa? Itu ya. Nomor 1. 기계를 고쳐야 합니다. Ya 합니다. harus, 고치, memperbaiki mesin. Nomor 2. 기계를 옮겨야 합니다. Ya 합니다. harus, memindahkan mesin. Nomor 3. 기계로 작업해야 합니다. Harus bekerja dengan mesin. Nomor 4. 기기 사용법을 가르쳐야 합니다. Harus 가르쳐, mengajari cara menggunakan mesin, gitu ya. Jawabannya nomor berapa? Mari kita jawab. (5번) 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3 ya. Jadi 기계로 작업해야 합니다. Harus bekerja dengan mesin. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan. Tamil 듣고, dengarkanlah berikut ini. Ko. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Coba kita artikan ya, karena ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja. 여자는 무엇을 안내하고 있습니까? Wanita koit sedang menginformasikan atau memberikan informasi apa? Nomor 1, 작업 위치와 장소. 장소 itu tempat, wa dan wiji letak tempat kerja. Jadi tempat dan letak tempat kerja. Nomor 2, 작업장 청소 방법. Cara membersihkan tempat kerja. Cara bersih-bersih tempat kerja gitu ya. Nomor 3, 작업 도구 이용법. Cara penggunaan peralatan kerja, itu nomor 3. Nomor 4, 작업할 때 주의 점. 점 ini artinya adalah poin ya. Poin atau titik ya. Atau ini anggap saja poin itu aja. Poin yang diperhatikan, poin yang diperhatikan saat bekerja. Coba kita artikan yang ini ya. 어제 ya. 어제 저녁에 작업장 청소를 했습니다. Jadi pada kemarin malam telah melakukan bersih-bersih tempat kerja. 바닥에 물이 남아 있어서. Jadi sebab ada menyisakan atau sebab ada tersisa air di lantai. 넘어질 수 있습니다. 수it itu bisa, 넘어지다 itu bisa terjatuh gitu ya. 조심하십시오. maka berhati-hatilah. 그리고 kemudian 작업장에 있는 기계에 물이 들어가지 않도록 조심해 주십시오. 주십시오 atau 주세요. Saya mohon untuk, 조심 berhati-hati, 도록 itu supaya. Jian itu supaya tidak pergi masuk ya airnya pada mesin yang ada di tempat kerja gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah 작업할 때 주의 점, poin yang penting ya, poin yang diperhatikan saat bekerja. Jawabannya adalah nomor 4.
Sekarang kita bahas yang IPS topik ilki ya. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut kemudian pilihlah munjang kalimat yang benar. Coba kata 목재 itu artinya adalah kayu, papan ya. Kalau ini 상자 itu artinya kardus. Kalau ini 철근 itu artinya adalah kawat cor ya, kawat cor ini. Kalau ini atau kawat besi ya, ini kawat besi. Ini 전구 itu artinya adalah bola lampu atau labuh lam itu aja. Jadi jawabannya adalah nomor 2, saja itu kardus ya. Nomor 2 jawabannya nomor 1 Johnson을 걸고 있습니다. sedang menggantungkan kabel listrik. Jelas salah ya. Nomor 2 버튼을 누르고 있습니다. it sedang menekan tombol. Ya sesuai ya, ini jawaban nomor 2. Nomor 3 스위치를 올리고 있습니다. sedang menaikkan saklar. Nomor 4 손잡이를 돌리고 있습니다. sedang memutar 손잡이, pegangan tangan gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3 sampai 4. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Coba nomor 1. 기기를 다 사용한 후에는 setelah menggunakan semua mesin ini 반드시 pastikan ya 전원 스위치를 합니다. Pastikan itu kalau nomor 1 harus memasukkan saklar keamanan. Jelas salah. Nomor 2 harus menurunkan saklar tombol power ya, maaf bukan keselamatan tapi 전원 itu tombol power. Jadi pastikan harus menurunkan saklar 전원 tombol power. Jawabannya adalah nomor 2 ya. Nomor 3 꽂아야 합니다. harus kut itu mencolokkan ya atau menancapkan. Jelas salah. Nomor 4 작동해야 합니다. harus 작동 mengoperasikan. Jelas salah. Jawabannya adalah 내려야 합니다. harus menurunkan saklar tombol power gitu ya. Sekarang nomor 4 칼로 종이를 대는. Jadi saat kertas dengan menggunakan pisau gitu ya. 손을 다치지 않게 조심해야 합니다. harus berhati-hati supaya jian tidak terluka tanganmu gitu ya. Jadi saat nomor 1 gel itu artinya gel T saat mengukur. Jadi jelas salah ya. Nomor 2 bucil T saat mengelem atau menempelkan. Jadi salah. Nomor 4 dan nomor 3 carel T saat memotong ya, jawabannya adalah nomor 3. Saat memotong kertas dengan menggunakan pisau harus berhati-hati supaya tidak terluka tangan kamu. Jobel T saat ini ya, kata ini jobta itu melipat ya, saat melipat. Sekarang nomor 5, 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Coba kita artikan. 민수 씨는 사우다라 민수 냄비를 만드는 곳에서 일합니다. 민수 itu bekerja di tempat yang membuat panci. 그런데 akan tetapi 민수 씨는 이 일을 시작한 지가 얼마 안 됐기 때문에, jadi akan tetapi saudara Minsu itu disebabkan kata Andre itu tidak bisa seberapa. Ini artinya adalah belum lama gitu ya. Disebabkan belum lama memulai pekerjaan ini, saudara Minsu itu 기계를 어떻게 작동하는지 모릅니다. Dia itu tidak tahu caranya mengoperasikan bagaimana sih mesinnya gitu ya. 그래서 sehingga 주로 물건을 옮기는 일을 하고
있습니다. Sehingga dia itu sedang bekerja, yang 옮기 memindah-mindahkan barang biasanya itu ya. 그렇지만 akan tetapi 곧 기계를 작동하는 방법을 배웠어. Jadi nanti dia itu setelah belajar cara mengoperasikan mesin mesin segera itu lalu 냄비 만드는 일을 할 겁니다. Dia itu akan bekerja membuat panci gitu ya. 민수 씨는 saudara Minsu 지금 무슨 일을 합니까? Jadi Minsu sekarang itu melakukan pekerjaan apa? Nomor 1, 냄비를 팝니다. menjual panci, jelas salah. Nomor 2, 물건을 옮깁니다. Itu memuat ya, memindahkan barang. Nomor 3, 냄비를 만듭니다. membuat panci, jelas salah ya. Dia itu belum disuruh untuk mengerjakan pekerjaan membuat panci karena dia itu belum lama bisa pekerjaannya itu. Terus nomor 4, 기계를 작동합니다. mengoperasikan mesin gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya Yorobun ya, memindah-mindahkan barang. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep latihan tambahan ya. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. 전화를 잘못 그냥 끊지 말고 미안합니다 하고 이야기해야 합니다. Jadi jika kata ini jalmut itu artinya salah ya, salah menelpon. Jadi 전화를 잘못 걸다 itu artinya adalah jika salah menelpon ya. Jawaban nomor 3 ini ya. Jadi jika salah menelpon artinya itu salah sambung dia. Jika salah sambung itu ya 합니다 harus bercerita dengan mengucapkan 미안합니다, terima kasih. Jadi jaji malko, jangan dimatikan begitu saja, gitu ya. Jadi jika salah sambung itu jangan dimatikan begitu saja, maka harus bercerita dengan mengucapkan 미안합니다 atau mohon maaf, gitu ya. Nomor 1, 울었으면 jika menangisi atau jika meniup ya. Nomor 2, 울었으면 jika menangis. Nomor 4, 걸렸으면 itu 감기에 걸리다, terserang atau terjangkit flu ya. Jika terjangkit itu enggak maksud. Jawabannya adalah jika salah sambung. 전화를 잘못 걸다 itu artinya adalah salah sambung ya. Sekarang nomor 2, 한국 생활을 하다가 어려운 일을 있으면. Jadi ketika hidup di Korea, 어려운 일을 있으면 jika ada pekerjaan yang berat, 어렵다 itu berat atau sulit ya, pekerjaan yang sulit, 센터에 있는 가서 pergilah ke titik-titik yang ada di pusat. Lalu 이야기해 보십시오. cobalah bercerita. Jadi nomor 1, 자료실 itu artinya adalah ruang dokumen. 상담실 itu ruang konsultasi. 준비실 itu artinya adalah ruang untuk persiapan ya. Ini adalah ruang persiapan. Terus nomor 4, 체력 단련. Ini bukan 다lyok ya. Jadi 체력 단련. 체력 단련실 itu artinya adalah ruang fitness atau ruang olah tubuh ya. Jadi ketika hidup di Korea, jika ada pekerjaan yang sulit itu pergilah ke ruang konsultasi. Jadi ruang konsultasi yang ada di pusat. Lalu
cobalah untuk bercerita tentang keluhan-keluhan kamu gitu ya. Jawabannya adalah nomor 2. Sangdamsil, ruang konsultasi. Sekarang nomor 3, mari kita jabarkan. 이글의 내용과 같은 것은 hal yang sama dengan isi kalimat ini itu apa? Kita disuruh mencari hal yang sama. 직장에서 발생하는 폐기물은, kita panggil dari sini ya, partikel subjeknya. Ini 폐기물 itu artinya adalah limbah. Limbah yang menimpa, limbah yang tertimpa, yang menimpa di tempat kerja itu 환경을 오염시킵니다. Itu 오염 itu arti pencemaran atau polusi ya. Itu bisa menyebabkan, itu aja bisa menyebabkan pencemaran lingkungan gitu ya. 이런 쓰레기는 sampah seperti ini 작업장에서 정한 방법으로 처리해야 합니다. Sampah-sampah seperti ini harus 처리하다, ditangani dengan cara 방법 itu cara yang telah ditetapkan di tempat kerja. Terus 인체에 나쁜 영향을 미치는 폐기물을 처리할 때는 saat 처리 menangani limbah yang amat sangat, michi itu amat sangat berdampak atau berefek buruk pada tubuh gitu ya. 특별히 khususnya 더 주의를 해야 합니다. Maksudnya itu khususnya saat menangani sampah atau limbah ya. Limbah yang amat sangat buruk bagi kesehatan tubuh ya. Yang amat sangat buruk pada tubuh itu ya 합니다, harus lebih berhati-hati gitu ya. 근로자의 건강을 해치는 원인이 되기 때문입니다. Itu adalah penyebab, disebabkan itu menjadikan penyebab. Jadi disebabkan itu bisa menjadikan penyebab rusaknya kesehatan para pekerja itu ya. Coba kita disuruh mencari hal yang sama. Coba nomor 1. 모든 쓰레기는 sampah, semuanya, semua sampah itu ya. 인체에 나쁩니다. Itu buruk pada tubuh ya. Jadi semua sampah itu buruk pada tubuh. Jelas nggak masuk ya. Nomor 2. 쓰레기가 있어서, sebab ada sampah, 근로자가 다칩니다. Pekerja itu terluka. Jelas salah. Nomor 3. 폐기물을 처리할 때, saat menangani limbah, 건강이 나빠집니다. Kesehatannya itu ji다 menjadi buruk. Jadi kesehatannya menjadi buruk. Nomor 4, 폐기물은 limbah 정해진 방법으로 처리해야 합니다. Limbah ya 합니다, harus ditangani dengan cara yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang nomor 4 ya, yang nomor 4. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pertemuan dari kita, pertemuan dari saya. Ini kita sudah sampai di bab 42. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 43. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.